Kehidupanmu yang akan datang itu ditentukan hari ini, tidak bisa ditentukan nanti. Mengambil keputusan hari ini untuk mengikut Tuhan secara serius dan sungguh-sungguh, maka masa depanmu itu tidak akan ada sebuah jaminan. Hari ini mungkin Anda senang karena saya sudah pakai seragam SMA, tetapi perjalananmu itu masih panjang. Ini belum apa-apa, ya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tapi saya mau bagi ayat yang ke-7 sebagai perenungan untuk kita di siang hari ini. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat 7 dengan perikop pokok anggur yang benar. Pagi ini saya membaca beberapa perikop firman Tuhan, ya. Dan saya ada dalam perenungan di dalam ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengar, mengapa firman itu penting, ya? Mungkin Anda bilang, mungkin saya masih muda, saya masih ingin ini, masih ingin itu. Tapi ketahuilah, kehidupanmu yang akan datang itu ditentukan hari ini, tidak bisa ditentukan nanti. Kalau Anda berubah nanti di waktu yang akan datang, Anda akan tetap dimulai lagi dari titik ini, kembali dari titik nol. Jadi kalau Anda tidak mengambil keputusan hari ini untuk mengikut Tuhan secara serius dan sungguh-sungguh, maka masa depanmu itu tidak akan ada sebuah jaminan yang pasti. Amsal bilang begini, masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Siapa yang tahu ayat itu? Ada yang pernah dengar? Ya, Amsal bilang bahwa masa depan itu ada dan harapan itu tidak hilang. Dan setiap kita punya masa depan. Hari ini ada 92 ya, 93 yang mendaftar, tetapi 60 sekian yang mengikuti masa orientasi. Dari 60 sekian ini, di sini ada perawat, ada dokter, ada dosen, ada apa lagi? Ada guru. Tadi yang praktek-praktek sini itu saya sudah lihat, itu ciri-ciri guru kelihatan sekali dari cara marah dan sebagainya, itu sudah contoh nanti. Biasa kami waktu sekolah, saya senang jadi guru. Kenapa? Karena begini dan gitu. Jadi kalian sudah menentukan nasib kalian hari ini, tapi semuanya itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau Anda baca kisah Yosia, raja yang muda, dia usia 8 tahun itu sudah menjadi raja. Ya, di dalam 2 Tawarik. Sangat muda dia menjadi raja. Kenapa? Karena dia dipimpin oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh imam-imam yang mengarahkan dia. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman tinggal di dalam kamu. Artinya begini, adik-adik. Pertama kita tinggal di dalam Tuhan, lalu yang kedua firman itu tinggal. Firman itu apa? Alkitab yang Anda pegang. Firman ini kalau Anda baca lalu tinggal dalam hidupmu, maka firman itu akan berdampak dalam hidupmu. Mengapa? Karena waktu Kejadian pasal 1 Alkitab berkata, lalu berfirmanlah, jadilah terang dan jadi. Iya kan? Berfirmanlah, jadilah terang, jadilah terang. Berfirmanlah Tuhan, jadilah siang. Berfirmanlah Tuhan, jadilah tumbuh-tumbuhan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah makhluk hidup. Semua jadi dengan apa? Dengan firman, dengan perkataan. Jadi waktu Anda dan saya, ketika mau punya firman, Anda baca firman Tuhan ini di setiap hari, setiap waktu. Anda punya waktu untuk ibadah. Waktu firman itu tinggal di dalam hatimu, dalam hidupmu. Alkitab bilang begini, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mengapa firman itu punya daya cipta? Karena firman itu perkataan Tuhan. Kalau ada perkataan Tuhan dalam hidupmu, maka apa saja yang kamu minta kepada Tuhan itu pasti akan terlaksana. Contoh, waktu kau bilang sama Bapak begini, Bapak, saya boleh minta ini. Bapak kan bilang, saya kalau tidur siang nanti saya boleh dapat es krim. Oh iya, Bapak bilang, oh iya betul. Ya, mengapa? Dia menggunakan perkataan bapaknya untuk mengembalikan kepada bapaknya sebuah janji. Jadi dia simpan perkataan itu. Oh, Bapak bilang saya tidur. Jadi kalau saya tidur, nanti saya bangun sore, saya minta ini, Bapak kasih. Kalau Anda, saya, guru-guru sekalian, kalau ada firman dalam hidup ini, Anda simpan di dalam hatimu, Anda minta apa saja. Alkitab bilang begini, mintalah apa saja
yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Anda bisa sekolah di tempat yang mungkin paling terbaik dari sekolah ini. Keluar dari sini, pergi cari sekolah yang paling terbaik, yang berakreditasi, mungkin levelnya level high, lebih bagus. Tapi saya bilang, kalau orang dia sekolah di tempat yang terbaik sekalipun, kalau hidupnya tidak punya firman, minta maaf, dia tidak akan menjadi seseorang. Dia tidak akan menjadi sesuatu. Anda tahu Lukas NMB, dia sekolah dari mana? Dia sekolah dari sekolah YPK. Dia ada di SD YPK dididik. Sekolah yang tidak seperti mungkin SD-SD yang lain. Seringkali dianggap sekolah buangan, nanti sudah tidak diterima tempat lain baru dorang kasih ke situ. Mungkin juga sekolah ini, kamu sudah pergi daftar di sana di sini tidak diterima baru bilang, di sekolah YPK itu dong terima semua. Dengar, tidak ada sekolah buangan. Buang mindset itu dalam hidupmu. Tapi yang saya mau bilang hari ini, hidupmu itu akan ditentukan hari ini dari apa? Waktu kau punya firman, bangun pagi Anda baca firman. Mungkin kau tidak mengerti apa yang dimaksudkan tentang firman itu, tetapi belajar hidup di dalam Tuhan itu penting. Mazmur pasal 1 dia bilang, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Kata renungkan itu artinya Anda membaca dan menyimpannya. Kalau kau mau ujian di sekolah, lalu Anda tidak belajar, jangan harap Anda bisa mengisi soal-soal sekolah. Betul? Hari ini kau bisa jadi anak SMA karena kau lulus dari SMP. Belajar mempersiapkan ikut ujian. Kalau pelajaran itu ada dalam hidupmu, makanya Anda bisa menyelesaikan soal. Demikian juga dengan firman Tuhan ini. Firman ini adalah sebuah jalan solusi bagi siapapun, orang dewasa, anak kecil. Di mana saja Yesus hadir, di situ terjadi sebuah perubahan. Yesus hadir di tengah-tengah murid-murid. Kenapa saya suruh cari ke 12 murid itu? Murid-murid itu latar belakangnya apa? Ada yang nelayan, orang biasa saja, orang tidak terpandang. Tetapi waktu mereka mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Siapa Yesus? Yohanes pasal 1 bilang pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi mereka berjumpa dengan Yesus sebagai firman itu. Ada sebuah perubahan yang terjadi. Petrus waktu dia berkhotbah itu 3.000 orang bertobat, dan itu selalu jadi doa saya. Saya bilang, Tuhan, suatu waktu saya berkhotbah itu minimal saya bisa melebihi dari Petrus. Kenapa? Karena saya sekolah, Petrus tidak sekolah. Kita tidak bisa kembali ke masa perjanjian lama, masa tradisional, artinya mereka tanpa sekolah bisa jadi orang hebat. Sekarang teknologi zaman semakin canggih, pendidikan itu harus kita tempuh. Tetapi pendidikan Anda dan saya harus disertai dengan firman Tuhan. Siapa yang suka baca Alkitab hari ini? Coba angkat tangan. Yang suka baca Alkitab di rumah? Satu orang. Yang pemalas baca Alkitab? 5 orang saja. Yang lain ini abu-abu. Baca tidak, malas juga tidak jelas. Main game online itu nomor 1. Buka Facebook itu nomor 1. TikTok lagi begini, bagaimana goyang itu bisa. Mau hafal ayat firman satu saja minta ampun. Saya punya ayat kesukaan yang saya pegang dari masa masih sekolah minggu sampai hari ini. Ayub 28 ayat 28. Coba tolong baca. Ayub 28 ayat 28. Cepat, buka Alkitab dengan cepat dan baca. Ayub 28 sudah? Ya, baca. Beri baca. Ayub 28 ayat 28, tetapi kepada manusia ia berfirman sekiranya takut akan Tuhan, itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah. Iya. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Menjauhi kejahatan itu adalah akal budi. Waktu ada firman dalam hidupmu, waktu Anda tinggal di dalam Tuhan, Anda beribadah, bergereja, Anda punya waktu untuk dengan Tuhan banyak, percayalah Tuhan akan menambahkan hikmatmu itu lebih daripada orang-orang lain. Dan hikmat itu Anda tidak bisa beli dimanapun, Anda tidak bisa dapat dengan cara apapun selain Anda takut dan menghormati Tuhan. Saya sudah bicara tentang takut dan menghormati Tuhan dalam materi saya kemarin, menjauhi semua jenis kejahatan itu. Kalau kejahatan itu jauh dari hidupmu, maka firman Tuhan yang Anda baca, renungkan, Anda tinggal dalam firman itu, maka kita bilang begini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Anda minta apa hari ini?
Apa yang Anda minta dengan Tuhan? Atau tidak punya permintaan dengan Tuhan? Punya. Tinggal di dalam Tuhan. Amin. Siapa di sini mau jadi pilot? Siapa di sini mau jadi tentara? Siapa di sini mau jadi polisi? Siapa di sini mau jadi kapolres? Siapa di sini mau jadi orang-orang hebat? Anda harus punya firman. Allah berfirman dan semuanya jadi. Yesus dia hadir di mana saja ada mujizat. Dia bilang sama Petrus begini, saya pakai kau punya perahu dulu. Saya selalu pakai ilustrasi ini. Saya pakai kau punya perahu dulu untuk firman Tuhan disebarkan. Baru dia bilang sama Petrus, tebarkan kau punya jalan. Waktu ada firman, ada mujizat. Waktu ada firman, ada pemulihan. Waktu ada firman, ada hikmat. Waktu ada firman. Tadi saya buka dan saya mencari referensi dalam konkordasi Alkitab. Di dalam Mazmur, Alkitab berkata begini, Tuhan itu perisai. Ada 21 kali Alkitab bilang Tuhan itu perisai. Waktu ada firman, itu ada perlindungan. Waktu ada firman, ada keselamatan. Waktu ada firman, ada hikmat. Waktu ada firman, ada pertolongan. Waktu ada firman, ada jalan keluar. Dengar, kau tidak punya pertolongan dari tempat lain selain daripada ketika Anda punya Tuhan dalam hidup. Makanya Yesus bilang begini kepada pendengar, jikalau kamu tinggal di dalam aku, sama seperti tinggal di dalam Tuhan itu seperti ini. Anda dan saya itu punya orang tua. Kita punya kartu keluarga yang dimana orang tua di atas. Kita tinggal di dalam orang tua. Kau minta apa saja kepada orang tua, pasti orang tua kasih. Makanya Yesus bilang begini, tinggallah di dalam aku dan firmanku, bicara tentang nasihat Tuhan, tentang perintah Tuhan, ajaran Tuhan. Sudah tinggal di dalam Tuhan, dengar-dengaran lagi pula kepada Tuhan. Alkitab bilang minta apa saja yang kamu kehendaki. Sama seperti kau tinggal di dalam orang tua, turut dengar-dengaran kepada orang tua, kau minta apa saja. Pasti Tuhan kasih. Pasti orang tua kasih. Mengapa ada 2 anak yang menjadi anak teladan hari ini? Karena mereka menjadi contoh bagi yang lain. Dalam kerapian, dalam kedisiplinan, dan mereka dengar-dengaran. Sama seperti firman Tuhan. Kalau kau hidup disiplin, dengar-dengaran, aturan kau jalankan dengan baik, kau akan dimuliakan di depan umum seperti yang tadi. Mungkin tadi hadiah dari dunia, dari guru-gurumu, tapi hadiah dari Tuhan itu lebih wow untuk setiap orang. Kau tidak akan pernah menyangka. Dan kau tidak akan tahu apa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang, bagi anak-anak yang dikasihnya, yang selalu berpegang pada firman Tuhan. Jadi kalau tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana mau berhasil? Baru dengar firman Tuhan sedikit saya sudah menguap-menguap, mengantuk. Kalau nonton YouTube, nonton TikTok, nonton video di Facebook itu sampai pagi, mata menyala, masuk dalam-dalam juga terang mengantuk. Baca kita baru setengah jam, tidak sampai juga 5 menit. Siapa yang begitu? Mau begitu bagaimana? Pegang Alkitab saya tidak pernah. Anak-anak YPK, Yayasan Pendidikan Kristen, sampai dengan Matius 19 ayat 14 itu menjadi motonya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Firman Tuhan itu penting bagi setiap kehidupan kita. Hari ini saya hanya pesan itu untuk semua kita yang dididik di sekolah ini. Kecuali kita punya saudara satu yang beragama Muslim, yang Tuhan izinkan dia ada bersama-sama dengan kita. Saya ingat kalau tidak salah pernah ada dari putri satu ya, perempuan, dia pakai kerudung sekolah di sini. Kalau Tuhan izinkan dia, kalian harus tunjukkan kesaksian kalian kepada saudara kita, dan dia akan menceritakan bahwa orang Kristen itu seperti ini. Saya pernah sekolah di sekolah Muslim di YPKB, dan saya diperlakukan seperti apa. Saya ditolong, saya diperhatikan, dan saya harap adik-adik kalian juga memperhatikan dia dengan baik sebagai saudara kita. Tunjukkan diri kalian, jati diri kalian sebagai anak Tuhan. Cinta sesama, saling mengasihi karena ada firman Tuhan. Selama ada dididik di sini, ini sekolah Kristen, labelmu anak Kristus, jangan pernah macam-macam. Dan anak-anak yang suka bolos, suka jalan sembarangan, yang tidak menghormati sekolahnya, itu anak-anak yang tidak punya firman, yang tidak punya Tuhan. Yang jalan keluar, kumpul-kumpul di kios sana,
berdiri di jalan, merokok dan sebagainya, guru-guru kejar-kejar. Sekolah Kristen baru bikin malu diri sendiri. Saya harap generasi yang ini tidak ada seperti itu. Jadi besok kalau saya lewat begini ada yang lagi yang di situ, nanti kamu lihat. Saya ketua komite. Tadi saya bicara sebagai pendeta, sekarang saya bicara sebagai ketua komite. Nanti yang ada beri-beri di jalan itu, nanti kamu lihat. Nanti kios itu satu. Kalau jam sekolah baru kamu pergi belanja-belanja di situ. Jadi kalau kamu tidak mau menyusahkan orang di situ punya usaha, jam sekolah tinggal saya di dalam kelas. Nanti pulang Pak. Dan saya mau bilang anak-anak yang punya firman dalam hidup mereka, mereka taat kepada guru, taat kepada orang tua, dan terlebih mereka menghormati Tuhan dengan mengikuti seluruh studi dengan baik. Kau mau jadi pintar Bro? Kau tidak menghormati di pelajaran guru sekolah. Kita bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kau tinggal di dalam Tuhan, tunjukkan dirimu bahwa kau tinggal dalam Tuhan dengan apa? Ada firman dalam hidupmu. Supaya kau minta apa? Kau minta kepintaran, Tuhan kasih. Kau minta apa? Pekerjaan nanti Tuhan kasih. Kau minta menjadi apa? Tuhan kasih. Kau minta berkat, Tuhan kasih. Kenapa? Karena ada firman. Semua itu didatangkan kepada orang-orang yang punya firman. Kalau tidak ada itu, adik-adik, ini kesaksian saya sebagai penutup. Saya pernah bersaksi di sini. Kemarin saya datang pakai mobil, kalau ada sempat lihat. Mobil itu saya tidak pernah beli. Tetapi mobil itu diberikan oleh orang. Suatu waktu saya bikin story di WA saya, baru saya bilang di mobil Toyota, semoga tahun ini dapat. 1 jam WA saya dibalas, bilang mobilnya kami sudah beli dan kami kirim. Kenapa? Karena Tuhan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya. Suatu waktu kau akan menikmati berkat seperti saya. Saya pernah orang datang kasih motor, saya pernah orang datang kasih mobil, saya pernah orang datang kasih banyak hal untuk saya menikmati berkat. Tuhan yang bawa mereka. Hari ini saya mengajar juga di tempat lain sebagai dosen. Saya tidak pernah minta. Mereka yang telepon dari pihak kampus, Pak Pendeta bisa mengajar sini, siap. Kalau kau punya Tuhan, punya firman, dengar, apa saja yang kau minta, Tuhan kasih. Bahkan kau tidak minta saja, Tuhan kasih. Amin. Itu Tuhan kita, amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya hanya mau bagi itu. Bangun pagi, biasakan dulu saya bangun pagi pergi sekolah, saya baca firman, saya berdoa. Saya bangun pagi, saya baca firman, berdoa malam, saya baca Alkitab dan saya berdoa. Dan hari ini saya menjadi orang seperti ini karena firman Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan. Mari bangkit berdiri semua. Saya akan berdoa untuk kita sekaligus mengakhiri seluruh proses